Apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari menemukan dompet penuh uang di jalan, sementara keadaanmu sedang sangat membutuhkan? Inilah kisah seorang remaja yang diuji dengan pilihan sederhana, namun menentukan jalan hidupnya. Di sebuah kota kecil yang dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan, seorang remaja bernama Fikri sedang berjalan pulang dari sekolah. Seragamnya sudah agak kusam, sepatunya mulai sobek, dan tasnya penuh buku lusuh. Ia berasal dari keluarga sederhana, ayahnya hanya buruh harian, sementara ibunya menjual kue kecil-kecilan. Hidupnya tidak mudah, tetapi ia tumbuh dengan nilai-nilai sederhana, jujur, rajin, dan tidak mengambil yang bukan haknya. Hari itu, panas terik menyengat. Fikri berjalan cepat karena ingin segera membantu ibunya berjualan. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu tergeletak di pinggir jalan. Sebuah dompet kulit hitam, tampak baru dan tebal. Jantungnya berdegup kencang saat membukanya. Isinya mengejutkan, uang lembaran ratusan ribu, kartu identitas, serta beberapa kartu penting lainnya. Jumlah uang di dalamnya bisa mencukupi kebutuhan keluarganya berbulan-bulan. Fikri mematung, bayangan wajah adiknya yang sering menahan lapar muncul di kepalanya. Terlintas juga ibunya yang berjuang membuat kue dengan bahan seadanya. Hatinya berperang hebat. Suara kecil di dalam dirinya berkata, "Ambil saja, siapa yang tahu? Allah pasti mengerti keadaanmu." Namun suara lain menolak keras, "Uang ini bukan milikmu. Jika kau ambil, berarti kau mencuri." Perang batin itu membuat keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia duduk di pinggir jalan, menatap dompet itu lama sekali. Beberapa orang lewat, tetapi tak ada yang peduli. Fikri semakin resah. Ia tahu, keputusan apapun yang diambil akan berdampak besar. Ia teringat pesan gurunya di sekolah, kejujuran itu mudah diucapkan, tetapi berat dijalani. Justru di saat sulit, kejujuran menjadi cermin siapa dirimu sebenarnya. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Dengan tangan gemetar, Fikri akhirnya memasukkan dompet itu ke tasnya. Bukan untuk memilikinya, melainkan agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Ia berniat mencari pemiliknya, namun langkah menuju rumah menjadi berat. Sepanjang jalan, godaan terus datang. Ia membayangkan wajah ibunya tersenyum jika menerima uang sebanyak itu, atau dirinya bisa membeli sepatu baru yang sudah lama ia inginkan. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, hatinya terasa sesak. Sesampainya di rumah, Fikri menyerahkan dompet itu kepada ibunya. Dengan suara pelan ia berkata, "Bu, aku menemukan ini di jalan. Uangnya banyak sekali, tapi aku tahu ini bukan milikku." Ibunya tertegun, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kau membuat ibu bangga. Kita mungkin miskin, tapi kita tidak boleh kotor dengan harta yang bukan hak kita." Ucapannya membuat Fikri sedikit lega, meski ia belum tahu bagaimana cara mengembalikan dompet itu pada pemiliknya. Malam itu, Fikri dan ibunya membuka dompet lebih teliti. Mereka menemukan kartu identitas dengan alamat yang tidak terlalu jauh. Besoknya, setelah pulang sekolah, Fikri memutuskan pergi ke alamat tersebut. Hatinya berdebar sepanjang perjalanan. Ia khawatir pemilik dompet menuduhnya mencuri, atau bahkan tidak percaya jika ia benar-benar berniat mengembalikan. Namun ia tetap melangkah, yakin bahwa Allah akan menolong orang yang jujur. Setibanya di rumah beralamat sesuai KTP, seorang pria parubaya keluar. Wajahnya tampak bingung saat Fikri memperkenalkan diri. "Pak, saya menemukan dompet ini kemarin. Apakah ini milik Bapak?" Pria itu terkejut, lalu segera memeriksa isi dompet. Benar saja, semuanya masih utuh. Air mata menetes di pipinya. "Nak,
Aku hampir putus asa mencari dompet ini. Di dalamnya ada uang untuk biaya pengobatan anakku di rumah sakit. Jika hilang, entah apa yang terjadi." Fikri terdiam, hatinya bergetar hebat. Ia baru sadar, uang yang sempat menggoda pikirannya itu ternyata menyangkut nyawa seseorang. Pria itu lalu menggenggam tangan Fikri erat-erat. "Nak, terima kasih. Kau telah menyelamatkan bukan hanya hartaku, tapi juga anakku." Ucapan itu menusuk ke relung hati Fikri, membuatnya merasa kecil sekaligus bersyukur karena tidak menuruti godaan. Pria itu berusaha memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih, namun Fikri menolaknya dengan sopan. "Pak, saya hanya ingin mengembalikan yang bukan milik saya. Saya tidak bisa menerima apa-apa." Wajah pria itu semakin haru, lalu ia berdoa keras-keras agar hidup Fikri dan keluarganya selalu dilapangkan rezekinya. Doa tulus itu membuat hati Fikri terasa hangat, lebih hangat dari apapun yang pernah ia rasakan. Sepulang dari rumah itu, langkah Fikri terasa ringan. Ia menyadari sesuatu, kejujuran memang tidak memberikan uang secara langsung, tetapi menghadirkan ketenangan jiwa yang jauh lebih mahal. Ia juga paham bahwa Allah selalu punya cara menunjukkan hikmah di balik setiap ujian. Uang dalam dompet itu bukan untuknya, tetapi keberanian menolak godaan itulah yang menjadi bekal berharga dalam hidupnya. Sejak peristiwa itu, Fikri dikenal sebagai remaja yang jujur di lingkungannya. Orang-orang sering menceritakan kisahnya sebagai teladan bagi anak-anak lain. Meski hidupnya tetap sederhana, Fikri merasa lebih kaya daripada siapapun, kaya hati, kaya dengan doa, dan kaya dengan rasa syukur. Baginya, itulah hadiah terbesar dari sebuah kejujuran.